semuanya. Kita bertemu kembali di kebaktian online Pemuda Remaja GKP Bandung. Puji Tuhan ya teman-teman, kita masih bisa diberikan kesehatan, kita masih bisa berkumpul bersama keluarga ataupun orang-orang terkasih kita. Saat ini teknologi sudah canggih sehingga kita masih bisa untuk beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan meskipun via online. Mungkin sebagian besar dari kita semua rindu untuk beribadah secara langsung, memuji dan memuliakan nama Tuhan bersama teman-teman kita. Namun di situasi pandemik ini kita diajarkan untuk terus bersyukur, untuk tetap memuliakan nama Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah ini, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan. Engkau yang telah berkati kami ya Tuhan. Engkau yang telah berkati kami dalam tidur kami ya Tuhan. Engkau masih memberikan kami nafas kehidupan ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini kami ingin mulai kebaktian ya Tuhan. Engkau yang urapi kami ya Tuhan. Engkau yang memberikan kami keseriusan ya Tuhan dalam mengikuti kebaktian ini ya Tuhan. Kami rindu ya Tuhan, kami rindu memuliakan memuji nama-Mu saja ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Kristus, amin. Oke teman-teman, untuk membuktikan bahwa Allah itu sanggup ya, Allah itu sanggup untuk memecahkan segala perkara ataupun ketakutan ataupun kecemasan yang kita hadapi. Kita akan menyanyikan pujian Allah sanggup. Sama-sama kita katakan Allah sanggup. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya.
puji Tuhan ya. Oke, sekarang kita akan membaca nas pembimbing dari 2 Korintus 9 ayat 8. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Oke teman-teman, mungkin selama 2 minggu ini atau bahkan sebulan ini kita udah berbuat dosa. Kita mengecewakan teman kita, orang tua kita, terlebih hati Tuhan. Seringkali kita melupakan Tuhan. Kita sibuk dengan segala rutinitas kita, sehingga kita jarang sekali berkomunikasi dengan Tuhan. Saat kita ada masalah, saat kita sedang sedih, pasti yang kita cari adalah teman-teman kita untuk bercerita. Tapi apa pernah di dalam benak kita mencari Tuhan terlebih dahulu untuk sekedar berkomunikasi, sekedar curhat sama Tuhan? Saya undang teman-teman untuk mengakui dosanya secara pribadi. Kita angkat pujian bejanamu. Kekuatan di jiwaku. Kekuatan di jiwaku, ketenangan di batinku, ada dalam hadiratmu, ku menyembahmu. Tersungkurku di kakimu, tersungkurku di kakimu, rasakan hadiratmu, takkan ku melepaskanmu, kau cahaya bagiku, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa, pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu, harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan, jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. tersungkurku. Tersungkurku di kakimu, Rasakan hadirat-Mu Tuhan. rasakan hadirat-Mu, takkan ku
Kau cahaya bagiku, mengiringmu seumur hidupku. seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku berjanamu untuk memuliakan-Mu. Sama-sama kita katakan, mengiringmu seumur hidupku. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku berjanamu untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu, untuk Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Ya teman-teman, Tuhan itu sangat baik ya buat kita. Kita udah melupakan Tuhan, kita udah mengabaikan Tuhan, tapi Tuhan tetap mau mengampuni dosa kita. Ketika kita memang mau mengaku dosa secara sungguh-sungguh. Saat ini kita akan masuk ke dalam firman Tuhan yang bertema memberi dengan sukacita. Kita akan menyanyikan sebuah pujian yang mengingatkan kita bahwa saat ini kita tuh hidup, saat ini kita tuh masih ada, diberikan kesehatan, masih bisa bertemu dengan keluarga kita, dengan teman-teman sekitar kita, itu karena kemurahan Tuhan. Kita akan menyanyikan pujian berkat kemurahan-Mu. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu.
Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Terima kasih Yesus. Yesus, terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Shalom, rekan-rekan pemuda yang Tuhan kasihi. Kita ketemu lagi, walaupun hanya secara virtual, kita tetap bersyukur. Sebelum kita masuk ke dalam firman, saya undang kita semua berdoa. Mari kita bersatu hati. Ya Allah, kami mengucap syukur untuk setiap waktu yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Dan pada kesempatan hari ini Tuhan, kami hendak mendengar, hendak mempelajari firman-Mu. Tuhan menolong kami, Roh Kudus memperlengkapi kami, agar sebentar apa yang kami dengar, apa yang kami pelajari, dapat kami mengerti, kami pahami, dan lebih daripada itu ya Tuhan, kami dimampukan untuk melakukannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih dalam Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Rekan-rekan pemuda yang Tuhan kasihi, kita akan bersama-sama membuka Alkitab kita dari Perjanjian Baru. Saya mengajak sekalian untuk membaca dari 2 Korintus 9 ayat yang ke-6 sampai 15. Saya akan bacakan bagi kita semua. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Seperti ada tertulis, Ia membagi-bagikan, Ia memberikan kepada orang miskin, kebenarannya tetap untuk selamanya. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan, Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Sebab pelayanan kami yang berisi pemberian ini
bukan hanya mencukupkan keperluan orang-orang kudus, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Dan oleh sebab kamu telah tahan uji dalam pelayanan itu, mereka memuliakan Allah karena ketaatan kamu dalam pengakuan akan Injil Kristus dan karena kemurahan hatimu dalam membagikan segala sesuatu dengan mereka dan dengan semua orang. Sedangkan di dalam doa mereka, mereka juga merindukan kamu oleh karena kasih karunia Allah yang melimpah di atas kamu. Syukur kepada Allah karena karunia-Nya yang tak terkatakan itu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar, menyimpan dalam hatinya dan melakukan di dalam hidupnya. Para pemuda yang Tuhan kasihi, saya selalu memulai khotbah saya dimanapun saya berada, bahwa saya bangga kepada setiap para pemuda. Mengapa? Karena para pemuda itu harapan bangsa. Dan hari ini kita bersama-sama membahas tema memberi dengan sukacita. Apa sih susahnya memberi? Bukankah memberi itu bagian keseharian dalam hidup kita? Setiap orang akan bahagia ketika menerima sesuatu. Saya ulangi, ketika menerima sesuatu kita berbahagia. Tapi apakah ketika kita memberi sesuatu ada bahagia, ada tulus, ada ikhlas, atau kita merasa terpaksa? Hari ini kita diingatkan untuk memberi dengan sukacita. Mari kita renungkan sejenak. Kalau kita mengatakan, saya ini enggak punya apa-apa, apa yang harus saya beri? Pada dasarnya setiap manusia Tuhan lengkapi untuk bisa berbagi, untuk bisa memberi. Perikop kita ini memang ditulis dalam rangka membantu jemaat di Yerusalem. Tetapi memberi itu tidak selalu harus uang atau materi. Memberi bisa banyak bentuknya, mulai dari hal yang paling kecil. Perhatian kita, empati kita, doa kita, dukungan kita, waktu kita, itu juga sudah wujud memberi. Nah, ada ilustrasi yang menarik rekan-rekan pemuda, dikatakan ilustrasi ini bisa kita bagi 3 ya dalam hal memberi. Ilustrasi yang pertama diumpamakan seperti batu api. Apa itu batu api? Batu api itu ketika digesekkan baru keluar percikan. Tapi itu pun hanya sedikit, tidak banyak. Sudah memberi sedikit, ini orangnya biasanya ingin agar apa yang dia berikan itu diketahui oleh orang banyak. Bila mungkin itu harus dipublikasikan supaya orang lain tahu bahwa dia memberi. Ilustrasi yang kedua diibaratkan seperti spons. Kita semua kenal spons, bahkan mungkin anak-anak muda itu kenal film SpongeBob gitu, spons busa. Orang tipe ini dia mau memberi kalau diperas, ya harus ditekan dulu baru mau memberi. Jadi pemberiannya itu tidak tulus, tidak ikhlas, tetapi terpaksa. Yang ketiga ilustrasinya itu sering sekali dikatakan sebagai lebah madu. Ini mereka yang memberi dengan sukacita, tiada berhenti, terus-menerus mengalir. Sehingga mereka ini kita juga sebut sebagai saluran berkat. Nah, bagaimana dengan kita? Kalau kita ditanya ketiga ilustrasi yang baru saja kita dengar, kira-kira kita masuk ke tipe yang mana? Tipe 1 kah, 2 kah, atau 3 kah? Kita bisa koreksi dan introspeksi diri kita. Berikutnya saya mau menyampaikan terkait dengan memberi sukacita. Di banyak bagian dalam Alkitab itu selalu ditekankan. Kita bisa melihat misalnya di Kisah Para Rasul 20 ayat 35, di sana dikatakan itu lebih berbahagia ya, memberi daripada menerima. Di Kolose 3 ayat 23 kita selalu diingatkan bahwa melakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Maksudnya, kalau kita memberi tidak perlu digembar-gemborkan. Kalau kita memberi bukan melihat dia siapa, tetapi kita selalu ingat bahwa orang yang kita tolong itu adalah orang yang Tuhan kirimkan untuk kita, agar kita bisa memberi.
pertanyaannya. Terus Bu, untuk bisa memberi ada enggak sih syaratnya? Yang pertama saya mau memberitahu, harus ditanamkan dalam diri kita bahwa jika setiap orang memberi, maka setiap orang akan menerima. Kalau kita ibaratkan dia saluran air, kalau kita menerima sesuatu, kita pasti sudah menerima dari Tuhan. Apa? Nafas kehidupan, kesehatan, ya, orang tua, pekerjaan, dan banyak hal. Nah, kalau kemudian berkat itu berhenti di kita, maka sama seperti keran air atau selang, berkat itu berhenti di kita. Tapi kalau kita tanamkan, kalau setiap orang memberi, maka setiap orang menerima. Yang kedua, harus ada perkataan atau perasaan cukup. Karena tanpa itu setiap hari kita pasti punya kebutuhan yang tidak terhingga banyaknya. Tapi ketika kita mengatakan saya harus mencukupkan diri saya, maka kita bisa memberi kepada orang lain. Mungkin cerita ini sudah sering sekali kita dengar. Mother Teresa di Kalkuta, India, ketika dia datang ke petani yang sangat miskin untuk memberikan bantuan 1 karung beras. Setelah dia berikan bantuan itu, dia bingung, kenapa ini petani miskin cepat-cepat masuk ke rumahnya, kemudian cari karung 1 lagi, dan beras tadi dibagi menjadi 2, dan dia pergi mengunjungi tetangganya yang lain, yang menurut dia lebih miskin dari dia. Ya, kemudian yang ketiga, memberi juga menunjukkan bahwa kita beriman kepada Tuhan. Memberi kepada yang membutuhkan bukan membuat kita kekurangan, tapi malah kita akan berkelimpahan. Ya, memberi itu bagian dari iman. Selanjutnya, kalau kita memberi, yang keempat, kita juga memuliakan Tuhan. Pemberian yang disertai tulus, ikhlas akan dilihat oleh orang-orang di sekitar kita. Dan itu mereka akan memuliakan Tuhan dan mencari tahu mengapa orang ini bisa memberi. Jadi memberi tidak selalu harus menunggu, wah belum cukup, saya sendiri masih banyak kebutuhan. Kalau itu yang ada di benak kita, yang ada di persepsi kita, kita tidak akan pernah bisa memberi. Tetapi kalau kita menyatakan cukup, ya, maka kita akan bisa memberi. Saya kasih satu ilustrasi begini. Saya ambil anak-anak perempuan, mohon maaf, misalnya kalau anak perempuan sedang mau matchingin gitu, antara baju, kemudian rok, sepatu, anting, dan lain sebagainya, saya awali dengan warna merah. Merah itu banyak sekali gradasinya. Sehingga setiap hari sibuk dengan diri sendiri. Hari ini saya pakai apa bajunya, di bawahnya apa, sepatunya apa, tasnya apa, dan begitu terus. Sehingga kita sibuk dengan diri kita sendiri. Kita tidak pernah membuka diri, melihat orang-orang di sekitar kita. Renungan hari ini, seperti yang disampaikan oleh William Barclay, dia mengatakan memberi berarti melakukan sesuatu bagi Tuhan. Kembali ke Kolose 3 ayat 23 tadi. Jadi jangan kita selalu diingatkan ketika kita memberi bukan memberi kepada seseorang pada dasarnya, tapi kita sedang memberi kepada Tuhan dan Tuhan sudah terlebih dahulu memberi kita. Yohanes 3 ayat 16 sebagai salah satu ayat yang sangat fundamental. Seluruh orang Kristen yang mengaku anak-anak Tuhan akan tahu persis bunyi Yohanes 3 ayat 16. Ya, karena begitu besar kasih Allah akan isi dunia ini. Sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bukankah ini satu anugerah yang luar biasa? Sayangnya dalam kesibukan kita, keseharian kita, tugas-tugas kita yang terlalu banyak membuat kadang kita lupa melihat sekeliling kita. Saat ini di masa pandemi seperti ini, uluran tangan kita pasti dibutuhkan oleh banyak orang. Sekitar 1 bulan yang lalu saja berdasarkan data yang beredar itu sudah 3 juta orang yang menganggur. 3 juta. Bisa dibayangkan kalau mereka ini kepala keluarga, maka berapa banyak orang yang akan kesulitan untuk kebutuhan-kebutuhan hidup mereka. Nah, pada saat ini kita diingatkan kembali, memberi itu tidak harus dalam bentuk persembahan, memberi juga bisa kita lakukan kepada sesama kita, orang-orang di sekitar kita, atau orang-orang di mana kita menemui bahwa mereka membutuhkan kita.
Kiranya apa yang diingatkan pada hari ini tidak hanya slogan belaka, tetapi setiap kita, Anda dan kalian semua, kita terus berusaha belajar bagaimana Tuhan sudah memberi contoh, sudah menjadi teladan, sehingga kita tidak hanya mendengar, tapi setiap kita juga menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Kiranya apa yang diingatkan, disampaikan pada kesempatan ini menolong kita untuk terus mengingatkan bahwa setiap kita memiliki makna di dalam hidup dan setiap kita bisa bermakna bagi orang lain. Kiranya Tuhan menolong dan memampukan kita semua. Mari kita tutup di dalam doa. Ya Allah, kami bersyukur untuk kesempatan yang indah ketika kami bisa sharing bahwa Tuhan telah terlebih dahulu memberi kepada kami. Dan karenanya kami ingin juga belajar memberi Tuhan dari apa yang ada pada kami disertai dengan rasa cukup. Tolong mampukan kami agar kami tidak terus memperhatikan ke dalam diri kami, tetapi juga belajar membuka diri kami, melihat orang-orang lain yang lebih membutuhkan bantuan dari kami. Terima kasih ya Allah, kami mau serahkan segala sesuatunya ke dalam tangan-Mu di tengah-tengah pandemi yang masih berlangsung. Kiranya Allah menolong bangsa kami, negara kami, jemaat kami, dan juga semua orang yang saat ini berdoa, bersatu hati agar dengan kasih dan pertolongan Tuhan pandemi COVID-19 ini bisa segera berlalu. Ampuni kami Tuhan jika ada hal-hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Dalam Yesus Kristus Tuhan, penolong dan juru selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari para pemuda kita bersatu di dalam doa dan kita akan masuk doa syafaat yang kita akhiri nanti dengan doa Bapa kami. Mari kita bersatu di dalam doa. Dengan penuh syukur ya Allah, kembali kami datang ke hadirat-Mu. Kami mengucap syukur untuk seluruh rangkaian kebaktian yang sudah kami selenggarakan. Kami tahu semua itu bisa terjadi karena kasih, penyertaan, dan pemeliharaan-Mu. Tuhan kiranya menolong setiap kami, para pemuda kami, dengan segala pergumulan yang sedang dihadapi. Tuhan Engkau menolong agar di tengah berbagai pergumulan, di tengah berbagai problem kehidupan, kami bisa terus beriman kepadamu dan percaya di dalam Tuhan senantiasa ada jalan keluar dan pertolongan Tuhan tidak pernah datang terlambat. Kami juga bersyukur Tuhan untuk negara dan bangsa kami, untuk jemaat kami, walaupun kesulitan demi kesulitan masih dialami, tapi kami masih bisa melangsungkan kehidupan kami. Pada kesempatan ini ya Tuhan, bersama-sama kami menyatukan hati kami ingin berdoa Bapa untuk pandemi COVID-19 yang sampai saat ini masih ada di sekitar kami Tuhan. Tuhan kiranya menurunkan belas kasih-Mu kepada setiap kami Bapa. Setiap anak-anak Tuhan rindu untuk bisa beraktivitas kembali. Dan satu-satunya pertolongan kami yang kami tahu hanyalah berseru kepadamu, Sang Pemilik kehidupan, yang senantiasa memiliki rancangan dan rencana yang baik bagi setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk keluarga kami, untuk orang tua kami, untuk studi kami, untuk pekerjaan kami, untuk gereja kami, dan untuk banyak hal. Kami ingin terus belajar bersyukur. Terima kasih untuk kebaktian saat ini, dan kami ingin bersama-sama juga mengakhiri dengan berdoa bersama sebagaimana yang Tuhan sudah ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi dan di surga, dan berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya undang kita semua bangkit berdiri, kita akan menyatakan pengakuan iman rasuli. Mari kita ikrarkan demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus,
disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Amin. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Persembahan bisa diserahkan melalui transfer ke rekening GKP Bandung dengan Bank BNI, nomor rekening 0383 468 700 atas nama GKP Bandung. Kita akan menyanyikan lagu persembahan dari Kidung Jemaat 387, Ku Heran Allah Mau Memberi. Namun ku tahu yang ku percaya, dan aku yakin kan kuasanya. Ia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya kelak. Ku heran Allah mau memberi rahmat-Nya padaku, dan Kristus sudi menebus yang hina badanku. Namun ku tahu yang ku percaya, dan aku yakin kan kuasanya. Ia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya kelak. Ku heran Allah mau memberi rahmat-Nya padaku, dan Kristus sudi menebus yang hina badanku. Namun ku tahu yang ku percaya, dan aku yakin kan kuasanya. Ia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya kelak. Namun ku tahu yang ku percaya, dan aku yakin kan kuasanya. Ia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya kelak. Hingga harinya kelak. Hingga harinya kelak. Oke teman-teman, untuk menutup ibadah kita kali ini ya, biar kita semangat, kita akan menyanyikan lagu penutup Sungguh Nyata Kasih-Mu. Yuk, seindahnya pelangi. Seindahnya pelangi
hatiku hanyalah untukmu. Walau badai menghadang, Walau badai menghadang dan bumi pun bergoncang, namun kau kan setia menjagaku selamanya. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, dengan darah-Mu menebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, segenap hatiku hanyalah untukmu. yuk sama-sama kita katakan sungguh nyata kasih-Mu. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, dengan darah-Mu kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu, Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, segenap hatiku hanyalah untukmu. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, dengan darah-Mu kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, segenap hatiku hanyalah untukmu. Segenap hatiku hanyalah untukmu. Segenap hatiku hanyalah untukmu. kita akan menerima berkat dari Tuhan melalui Ibu Sriwati. Saudara-saudara para pemuda yang Tuhan kasihi, mari arahkanlah hati kita dan terima berkat dari Tuhan. Kasih karunia Allah dalam Yesus Kristus dan kuasa Allah di dalam persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Oke teman-teman, terima kasih. Kebaktian Pemuda Remaja GKP Bandung selesai. Kita bertemu di tanggal 2 Agustus. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.